bisa menyamakan ya pendidikan zaman dulu kita ya. Kalau dulu kan kita masih ada hukuman, contohnya ya, ada hukuman fisik, suruh berdiri di depan, ya kan, di dekat papan tulis gitu ya. Ada yang merasakan seperti itu? Teman-teman? Pak, dipukul. Ada, Pak. Betul. Alhamdulillah Dipukul. Wah, berarti ibu anak yang Pak. Kemudian dipukul pakai penggaris yang panjang. Tetapi kami ketika mengadu ke orang tua malah tambah kena marah. Iya ya Bu, malah ditambah ya. Iya Pak, malah tambah ya karena kamu nggak nurut sama gurunya gitu jawaban orang tua. Iya, itulah Bu, makanya tidak bisa lagi ya. Kalau sekarang ini kita samakan dengan yang dulu. Iya Pak. Jadi harus kita sesuaikan dengan zamannya. Kalau sekarang kita pukul anak, wah bisa masuk ke jeruji besi kita. Viral Pak, viral nanti Pak. Betul. Dan tambahnya viral ya teman-teman ya. Viral. Oke. Baik, teman-teman. Terima kasih jawabannya, ini hampir semuanya sama ya. Bahwa memang kita harus didik anak kita sesuai dengan zamannya, namun juga tidak boleh kita lupa dengan kodrat alamnya, di mana dia dilahirkan. Gitu. Artinya, kita juga perlu ya menggunakan kearifan lokal di dalam membimbing atau menuntun anak-anak kita, gitu ya. Ya, terutama di bahasanya, budayanya, dan sopan santunnya itu. Tentu kan berbeda-beda, teman-teman. Itu ya, antara daerah satu dengan daerah yang lain, tentu berbeda-beda. Tetapi setidaknya, itulah yang harus sekarang ini kita sesuaikan. Ya kan? Kita kan sekarangnya kan sulit teman-teman untuk tidak atau sulit untuk menghindari yang namanya HP. Betul nggak kira-kira? Ya hampir semua pakai HP. Iya, tidak bisa kita melarang anak kita main HP, Pak. Anak kita larang main HP, ya kalau dulu awal-awal HP kan sekolah melarang untuk membawa HP. Nah kalau sekarang bukan melarang, tapi dibatasi penggunaannya. Nah itu kan berbeda ya dengan melarang ya. Jadi memang harus berbeda teman-teman era sekarang. Namun juga tidak boleh melupakan kearifan lokal kita. Baik, kita lanjut teman-teman di halaman ke-6. Terakhir ini. Ini tolong warnanya, kan kebetulan ini papannya hitam ya teman-teman ya. Saya sengaja ini, biar ada sedikit berwarna ya. Halaman ke-6 teman-teman, pertanyaannya adalah, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai pendidik? Berhamba di sini maksudnya gimana ya Pak? Nah, itu ada di eksplorasi konsep Bu, di 11 halaman itu Bu. Yang di LMS. Kita cermati satu-satu. Ya. Maaf Pak, ngetiknya di mana nih Pak? Saya ketinggalan lagi tadi Pak, sinyalnya ini. Sama Bu, sticky note Bu. Sticky note-nya. Iya, masih sama. Yang segi 4 itu Pak ya? Iya. Yang segi 4. Yang di tengah Bu ya, di bawahnya ya, anak panah Bu, di bawahnya anak panah Bu. Yang tengah ke atas lagi Bu. Tapi nggak mau dia Pak. Nggak mau. yang ini ya Bu. Halo. Oh iya Pak, iya. Iya ini. Nah, diklik, coba klik. Sudah. Muncul apa Bu?
Enggak ada, Pak. Enggak muncul apa-apa. Hitam, masih tetap hitam. Masih tetap hitam. Iya. Gimana, Pak? Saya mau ngetik, mau ngisi. Itu berarti ininya Bu, sinyal Ibu itu. Oh iya. Tunggu dulu Bu. Iya, biasanya kesulitannya di sinyal Bu, itu Bu. Ini teman yang lain bisa ini. Iya Pak, terima kasih Pak. Iya. Pak, ini saya tadi salah ngeklik Pak, ngeklik tanda panah. Terus apa yang harus saya lakukan? Ya langsung aja Bu, dikembalikan Bu, tanda panahnya Bu, diklik lagi Bu. Oh iya. Terus klik sticky note-nya. Oke, bisa pindah. Mau juga. Maaf Bapak, masih belum bisa juga saya Pak. Masih belum bisa juga? Belum. Coba Ibu tutup dulu jembot. Ibu tutup dulu jembotnya, kemudian balik ke meeting, kemudian coba klik yang di itu Bu, yang di chatroom Bu, di message. Oh, iya Pak, ya. Ya, coba. Biasanya karena sinyal Bu. Karena tadi bisa kan ya. Oke. Oke. Ya, di sini untuk teman-teman yang berhamba pada anak, ini beberapa sudah ngisi ya. Ini kalau Pak Bu Rosiana ini artinya mementingkan kepentingan anak. Ya, anak adalah segalanya. Kalau Pak Wiwin ini mengerti atau memahami keadaan dan kondisi anak. Dengan memahami kondisi anak maka akan mudah menuntun. Lalu Bu Rodia, pendidikan yang berorientasi pada peserta didik. Lalu Pak Win, Aramiko, ini maksudnya kita meyakini anak adalah harapan untuk menjadi manusia yang bijaksana. Oke. Lalu Ibu Rahayu, pendidikan yang berhamba pada anak artinya menjadikan anak sebagai subjek utama di dalam pembelajaran. Oke. Lalu Bu Siti Mariaton, pendidikan yang berhamba pada anak maksudnya yaitu pendidikan yang berfokus pada anak. Ini
Sebagai pendidik kita harus mementingkan kebutuhan anak dalam pembelajaran yang dapat dilakukan dengan melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu Pak Nudiarto, sosok guru yang menciptakan rasa takjub dan kasmaran pada diri murid. Nah, lalu Bu Yuliani, anak diberikan kebebasan dalam mengembangkan minat dan bakat. Tugas kita hanya menuntun agar tidak kehilangan arah yang membahayakan. Oke. Baik, kita cukupkan ya teman-teman ya. Kita kembali ke layar diskusi dulu teman-teman yang Vicon. Yang untuk teman-teman yang masih raise hand, tolong raise hand-nya diturunkan atau lower hand. Oke. Jadi gini, teman-teman sekalian, kita coba sekarang ambil kesimpulan ya. Bahwa yang pertama tadi gambaran dari menuntun. Bapak Ibu, teman-teman, menuntun itu bagaimana sih? Kalau kita ibaratkan, teman-teman, menuntun itu kalau dalam bahasanya ini ya, kalau kami ya, kebetulan saya kebetulan orang Jogja ya, teman-teman ya, orang Jawa. Menuntun itu tuh untuk siapa sih Pak, Bu? Biasanya, Bapak Ibu, kepada orang yang lebih besar, lebih tua, atau orang yang lebih kecil? Yang lebih kecil. Lebih kecil, Pak. Lebih lemah. Kepada yang membutuhkan. Tuh, Kondisi yang tua lebih yang sudah lemah. Nah, lemah, terus Lagi orang tua kecil. yang sudah sepuh, kayak gitu. Iya, oke. Terus apanya sih, kalau kita nuntun dia tuh apa yang kita lakukan sih Bu? Kalau kita nuntun orang tua atau nuntun anak itu apa yang kita lakukan itu? Arah dan tujuan. Bukan Bu? Pegang tangannya. Nah, betul Pak Wiwin. Memegang tangannya. Tangannya, memegang bahunya, gitu Pak. Menggandengnya. Menggandeng. Nah, Ya, ya, memegang baik. bahu, gitu. Kita sekarang coba bayangkan, imajinasikan Bapak Ibu. Saya atau kita sedang menggandeng anak saya mau nyebrang jalan. Atau meniti jalan yang kecil. Katakanlah kalau dalam bahasa Jawanya galengan itu pematang sawah. Pematang sawah. Gitu ya. Kan satu Iya, Pak. seolah-olah ibaratkan kita sedang menyusuri pematang sawah, kita sambil menuntun anak kita. Posisi kita ada di mana, teman-teman, menuntun itu? Di depan. Di samping. Di depan. Ya, Samping, Pak. bisa. Di sampingnya, Pak. Tapi kalau Ya, bisa. pematang nggak bisa. Kayaknya kecil pematangnya itu, Pak. Nah, makanya kan tergantung Belakang jalannya, berarti. Bu. Iya, Pak. Betul. Logikanya masuk akal, Bu Rodia, betul. Kalau pematang sawah, otomatis seorang kita harus berada di depan si anak. Di depan. Betul? Di teladan. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa kita harus di depan? Di depan anak, Bu, alasannya, Bu. Sebagai Karena teladan. anak itu Sudah tahu masih paham kecil jalannya. mungkin Pak, dia belum bisa berjalan, belum bisa tahu jalannya. Nah, betul. Kemudian kan jalan biasanya pematang itu kan tidak merata, ya kan Licin, Bu? Pak. Licin. Nah, apalagi kalau hujan, betul. Jadi kita tahu kita, ya kan? Kita menunjukkan jalannya. Lalu begitu juga ketika kita menuntun orang tua atau anak kita nyebrang jalan. Siapa yang tengok kanan kiri? Anaknya atau kita? Kita yang menuntun. Kita, Pak. Kita yang menuntun. Iya. Karena kalau kita menuntun pasti ada rasa tanggung jawab terhadap yang kita tuntun. Oke. Bagus Bu Yuli. Ada lagi? Tanggung jawab, iya kan? Bahwa kita harus menjaga keselamatan dia, gitu ya. Tetap dengan memikirkan selamat kita juga kan ya teman-teman. Nah, coba kembali lagi nanti teman-teman setelah Vicon ini ya,
teman-teman cermati kembali 11 halaman eksplorasi konsep. Ya, dibaca pelan-pelan satu-satu teman-teman. Menuntun seperti apa? Sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi gambarannya kan tadi ya, menuntun siswa. Kalau menuntun itu Bu, Pak, kita tunjukin caranya. Ya kan? Karena apa? Mereka bisa jadi belum tahu. Tentu akan melakukan banyak kesalahan. Ya kan? Sehingga dikatakan menuntun ini memang agak sedikit, bukan sedikit ya, sebenarnya luas teman-teman. Tetapi kalau dalam kebiasaan orang Jawa namanya, kalau ada istilah gini, kalau dia belum bisa itu dituntun. Tetapi kalau dia sudah bisa itu dilepas. Nah, jadi intinya teman-teman bahwa guru harus menunjukin caranya dulu. Gitu. Kebanyakan kita, mohon maaf nih ya teman-teman ya, saya yakin di sini tidak ada. Ya, ketika anak mengerjakannya salah, guru pasti sudah mengatakan bahwa si anak kurang pandai. Atau mengatakan tidak paham si anak ini. Padahal bisa jadi cara kita menunjukkannya gitu, itu belum pas bagi anak. Ini mohon maaf nih ya teman-teman ya, kadang-kadang saya sendiri sebagai orang tua, ketika anaknya salah, apa yang kita lakukan? Kita langsung mengejat ya, memarah-marah gitu ya. Padahal kalau anak namanya anak salah, itu kan bukan anaknya yang salah. Orang tuanya. Karena apa? Dia belum memberikan satu, bisa memberikan contohnya belum, bisa jadi, ya kan? Bisa jadi dia belum menunjukkan cara yang benar. Gitu kan ya? Jadi memang akan luas teman-teman makna dari menuntun. Ya, tapi intinya bahwa kita harus menunjukkan caranya dahulu. Ketika anak ditanya sudah paham belum? Paham. Jangan langsung menganggap bahwa semuanya paham. Tapi coba diulangi lagi, diselisih mana siapa-siapa yang belum paham gitu ya. Lalu yang terakhir teman-teman, tadi yang mengenai berhamba pada anak. Ya nanti ya di kegiatan elaborasi pemahaman, nanti teman-teman akan mendapatkan cerita yang komplit. Apa yang dimaksud dengan berhamba pada anak. Nah, Bapak Ibu, berhamba pada anak ini bukan berarti kita sebagai guru ini menjadi pembantunya anak atau terus menempatkan diri pada situasi atau posisi di bawahnya anak, tidak. Atau menganggap anak itu raja. Salah teman-teman. Bukan seperti itu. Yang berhamba pada anak ini maksudnya kita teman-teman itu masuk ke dunia anak. Ya, masuk ke dunia anak, ke sikap anak, situasi anak itu sendiri. Banyak guru teman-teman, maaf nih ya, banyak guru, ini dia salah dalam menempatkan posisinya. Bahasa mudahnya gini, guru itu memakaikan baju dia kepada anaknya, pada muridnya. Apa maksudnya? Guru memposisikan bahwa anak harus sama dengan dia, atau sudah sama dengan dia, gitu. Nah ini teman-teman, kita tidak boleh, justru kebalikannya. Kita, ya kan, harus masuk ke dunia dia, bukan dia yang masuk ke dunia kita, teman-teman. Contohnya apa Pak Yanto? Yang paling mudah, teman-teman kita coba anak-anak SD. Ya, anak-anak SD. Anak-anak SD ini anak-anak yang sedang kuat-kuatnya makan nasi, betul enggak ya?
Halo? Iya, Tidak Pak. juga Pak, kadang ada anak yang susah Iya, Pak. makan. Ya, Bu, kita buat general ya, Bu. Tidak boleh Oh, satu iya. persatu. Ya kan? Mereka lagi banyak, kuat makan itu apa, Bu? Banyak gerak, Bu, maksudnya, Bu. Pertumbuhan. Mereka memerlukan aktivitas untuk mengembangkan jiwa raganya, terutama di raganya, Bu. Nah, kalau ya kita melihat anak-anak SD terutama, itu kok nggak bisa anteng, ngerti maksudnya anteng itu ya, diam di kelas, itu ya jangan heran. Bapak Ibu nggak boleh marah. Lawang itu baru dunia dia loh, kodrat alam dia loh. Coba pelajari Bapak Ibu. Karakteristik anak SD, dia banyak aktivitas, ingin tahunya banyak, gitu ya. Kalau kita marah, nah berarti kita belum memahami kodrat alam mereka. Ya, dunia mereka itu tidak dibuat-buat, teman-teman. Gerak mereka itu tidak dibuat-buat loh. Tapi karena memang apa? Sistem yang ada dalam tubuh mereka itu memang demikian. Berbeda ketika dengan yang SMA. Kalau SMA, sikap mereka ini yang mungkin lebih banyak sudah mulai minta perhatian gitu ya. Kalau dalam bahasa ini kan puber ya teman-teman ya. Mencari jati diri. Kalau dinasihati guru belum tentu langsung bisa menerima. Dia sudah bisa membela dirinya. Kalau dalam bahasanya ngeyel gitu ya. Nah itu sebenarnya bukan karena kemauan dia teman-teman. Tapi memang sistem yang ada di tubuh dia, kodrat alam dia begitu. Nah oleh karena itu ketika kita menghadapi anak-anak yang demikian, kita harus berhamba. Maksudnya apa? Kita masuk ke dunia dia, Bu, Pak. Kita memposisikan sebagai dia, bukan kita minta dia memposisikan sebagai kita. Mohon maaf, teman-teman, kita sering mengatakan mungkin tanpa kita sadari, soal kayak gini aja kok nggak bisa. Kira-kira ada nggak ya yang pernah mengatakan itu ya? Ada Pak, terus terang. Ya. Perasaan kita mudah gitu. Nah itu tadi, karena apa? Karena kita minta anak untuk menjadi kita. Ibaratnya gini Bu, ada kata pepatah, kita memakaikan baju kita ke mereka. Loh kalau baju kita kan baju S1 Bu, baju sarjana. Nah, kalau kita pakaikan kepada mereka, apa yang terjadi? Baju kita, baju orang dewasa, kita pakaikan kepada mereka. Ini jangan dianggap terus seperti letterlock ya. Badan anak-anak udah gede Pak, lebih dari saya Pak. Bukan itu maksudnya bajunya, kita pakai baju itu ya. Iya, jadi karakter, kemampuan, pengetahuan, keterampilan itu tidak sama dengan kita. Mereka itu Pak sedang menuju ke situ kan ya, menuju ke kita. Sehingga kalau mereka belum bisa, kita tidak boleh langsung marah. Justru kita cari tahu mengapa, apakah cara saya sudah sesuai atau belum. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud dengan berhamba pada anak, teman-teman. Saya tidak mau cerita terlebih dahulu ya. Nanti Anda akan ketemu dengan orang yang dekat dengan Ki Hajar Dewantara. Kalau saya kemarin ketemu dengan sepupu beliau. Ada cerita tentang anak dari Ki Hajar Dewantara yang peristiwa di Belanda. Nanti Anda akan tahu. Tapi saya tidak mau mendahului bercerita. Mengapa muncul ya semboyan katakanlah gitu atau prinsip bahwa pendidikan itu harus berhamba pada anak. Biar teman-teman penasaran dulu deh, nanti dielaborasi pemahamannya. Gitu ya, teman-teman sekalian. Jadi, tolong sekali lagi teman-teman,
bahasa saya ini kalau teman-teman tadi masih bertanya, apa sih Pak berapa pada anak? Berarti Anda belum membaca loh. Anda belum mencermati satu persatu halaman demi halaman. Ya. Nah, saya ingatkan teman-teman, satu halaman, coba buat catatan, di situ ada notes, ada question. Catatan tulis di situ teman-teman. Anda boleh saling mengomentari catatan teman Anda. Ya, notes tulis. Contoh nih, misalkan Bu Rodiah lihat video pendidikan zaman kolonial. Catat aja Bu, apa ya poin-poin di sana Bu, catat Bu. Nah nanti Pak Wiwin, Bu Yuli, Bu Rosiana, Pak Aramiko boleh mengomentari tulisannya tadi poin-poin Bu Rodiah. Begitu nanti sebaliknya. Ya, di semua halaman boleh Anda saling memberikan komentar sambil mencermati itu. Nanti Anda akan mendapatkan sebuah pembelajaran yang utuh teman-teman. Dengan eksplorasi konsep, besok kita akan ada ruang kolaborasi ya. Itu insya Allah akan saya perkuat kembali pemahaman mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jangan khawatir teman-teman, ini baru permulaan. Ya, oke. Dan teman-teman setelah ini tolong Anda punya inisiatif ya, saya sarankan memperdalam kemampuan Anda dalam Jamboard. Kemudian nanti ada Mentimeter. Ya, Mentimeter. Nanti di googling aja apa itu Mentimeter. Lalu ada lagi Padlet. P-A-D-L-E-T. P-A-D-L-E-T. Padlet. Nanti di googling padlet.com. Mentimeter.com. Nah, apa itu? Gitu ya. Oke, saya kira untuk sementara ini pertemuan Vikon kita untuk eksplorasi konsep, forum diskusi, kita cukupkan sekian. Ya, teman-teman, kita lanjutkan besok. Ya, jam 1 kita akan memulai untuk ruang kolaborasi kelas A. Selama 3 JP, 3 kali 45 menit. Nah, ini besok kita akan diskusi teman-teman, saya akan bagi kelompok, ya Anda siap-siap, dan kelompok ini akan saya kocok gitu ya, tidak akan tetap terus kelompoknya, karena kan kita harus bisa menjadi orang yang terbuka, dan bisa bekerja sama dengan siapapun, ya kan, itu teman-teman. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Ya, silakan Pak Nudi. Sudah raise hand Pak Nudi, silakan. Ya, assalamualaikum kawan-kawan. Jadi saya mau nanya ini Pak, yang Mentimeter dengan Padlet ini kapan dipakainya? Saya baru dengar ini. Iya. Oke. Bapak nanti gini ya, nanti kapan ada waktu kita, ya kebetulan kan ini saya pas banyak kegiatan juga, nanti akan kita sama-sama jadwalkan teman-teman. Ya, kita tutorial. Kalaupun tidak, Bapak Ibu, di YouTube itu sudah banyak tutorialnya. Silakan, boleh cek di YouTube, kemudian cari tutorial atau cara menggunakan Padlet, cara menggunakan Mentimeter. Itu tutorialnya banyak Pak. Namun nanti kalau memang perlu dengan saya akan coba jadwal ulang. Ya, kita nanti akan ketemu, kita coba. Gitu ya. Oh ya, makasih Pak Nudi. Sama-sama. Oke, selanjutnya Pak Aramiko. Ya baik Pak, terima kasih Pak. Ini Pak, yang ingin saya tanyakan itu berkaitan dengan unggah tugas Pak ya. Di halaman 1.5 Pak ya. Itu kan kawan-kawan sebagian nengok di grup umum kayaknya sudah ada yang mulai mengunggah itu.
Maksudnya konsepnya gimana nanti itu, Pak? Oh iya. Ya. Ya, mohon penjelasannya, Pak. Terima kasih. Oke. Itu nanti saya akan jelaskan di ini, Pak, setelah rukol kedua, Pak. Jadi saat ini Bapak Ibu jangan berpikir dulu unggah tugas. Kan yang ada di unggah tugas kan dimulai dari rukol Pak, setelah rukol kedua. Yang presentasi. Betul enggak? Coba dicek di LMS. Saat ini tidak ada penugasan sampai dengan eksplorasi konsep ini. Ya. Tidak ada. Nih, coba saya share dulu nih. Coba kelihatan ya teman-teman ya. Saya share ulang nih. Yang penjelasan saya waktu kita sama-sama ketemu di malam hari itu ya. Oke. Apakah layar saya sudah bisa kelihatan teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, oke. Ini kan dimulai dari diri ya, teman-teman ya. Mulai dari diri, kemudian eksplorasi konsep, ya kan? Nah, di sini hanya ada jimit nih. Ini untuk kelas A, nanti sebentar lagi untuk kelas B. Nah, lalu di sini teman-teman ada ruang kolaborasi nih. Ruang kolaborasi itu besok untuk kelas A ya. Kemudian untuk kelas A rukol kedua besok malamnya. Kemudian ini rukol untuk kelas B, ini besok di hari kedua, jam kedua katakanlah gitu ya. Kemudian B juga sama. Nah, ini Pak, teman-teman ini ada 1.1A.52 ya, unggah tugas ruang kolaborasi. Nah, di sini teman-teman, apa yang diunggah? Yang diunggah tuh yang ini, hasil presentasi ini. Ini kelompok A. Jadi setelah nanti teman-teman itu kita melakukan ruang kolaborasi, pertemuan virtual, yang presentasi Pak. Ya. Baru kemudian kita mengunggah di sini. Itu. Ini coba saya ganti role-nya ya. Dengan student ya. Saya ganti dengan student. Nah, di sini kita perlihatkan dulu student ya. Oh, tidak kebuka kalau saya pakai student, Pak. Saya tidak bisa, Pak, kalau pakai student. Di sini nggak muncul, dia munculnya blur di sini. Intinya Pak, gini aja deh, besok ya akan saya terangkan saja supaya lebih jelas langkah-langkahnya ya. Ini nggak muncul soalnya, tidak muncul. Jadi ini untuk unggah tugas yang pertama itu adalah tugas diskusi Pak, diskusi kelompok ya. Nih, di sini nih. 11A52. Begitu juga dengan yang 11A6. Ini nanti. Ya, jadi besok aja saya terangkan teman-teman bagaimana cara unggahnya. Padahal juga nanti di YouTube itu sudah banyak tuh Pak Aramiko. Cara mengunggah itu sudah banyak di-share sama teman-teman CGP dari angkatan 5 sampai angkatan 7 ya. Banyak yang sudah membuat tutorialnya juga itu. Gitu. Oke ya, teman-teman, saya kira itu pertemuan kita, karena setelah ini kita akan ketemu dengan kelas B nih, saya ini. Ya. Terima kasih atas aktivitas dan atensinya teman-teman. Ya, tetap semangat. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebahagiaan serta rezeki yang melimpah ya. Amin. Amin. Kita foto lagi teman-teman ya. Kita foto dulu. Yuk. Kita foto dulu. Bu Rahayu, Melani. Ini tadi Bu Eka sudah masuk nih. Padahal Bu Eka di kelas sebelahnya ya. Nanti Ibu keluar ya Bu Eka. Di link satunya Bu Eka. Yang kelas B Bu Eka ya. Oke. Ayo. Sip. Saya hitung 3, 2, 1, sis. Oke, saya kirim ke grup, teman-teman. Saya kirim ke grup ini, Bang Kulo.
Oke. Kelas A. Baik, teman-teman. Sekali terima kasih. Kami akhiri. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, Yep. ya. Bu Eka, Ibu pindah ke ini ya, Ibu keluar. Kemudian kita masuk di link satunya, Bu, di bawahnya, Bu. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Siapa? Insyaallah. Sama-sama, Pak.